Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan. Tak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Siti Julia Saman di sini sebagai moderator dari kelompok 8 Ulumul Hadis dengan anggota saya Silvana Damayanti, Minanti, dan Valentina. Bahasan pertama saya serahkan kepada Valentina. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Saya Valentina Karyani akan menjelaskan pemikiran aliran Mu'tazilah. Orang yang melakukan dosa tetapi fasik ditempatkan tidak masuk surga ataupun ke neraka, tapi di satu tempat yang bernama manzilah bain al-manzilaitain, di antara kedua tempatnya. Kedua, tentang iman dan kufur. Tidak menentukan status para pendosa besar, apakah mukmin ataukah kafir. Para pendosa besar ketika meninggal sebelum taubat akan dimasukkan ke dalam neraka. Jika sempat bertaubat, siksanya akan diringankan. Ketiga, tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Mu'tazilah sebagai bercorak rasional bahwa perbuatan Tuhan bukan hanya hal-hal yang baik, namun Tuhan juga mampu melakukan buruk. Perbuatan manusia mempunyai daya yang besar dan bebas manusia sendiri yang berkuasa membuat perbuatan-perbuatan terhadap ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan kehendak manusia sendiri. Jika manusia berbuat jahat, maka manusia akan mendapat balasan. Jika manusia berbuat jahat, maka manusia akan mendapat balasan. Namun, perbuatan manusia, perbuatan Tuhan juga, maka balasan Tuhan tidak berarti. Keempat, tentang sifat-sifat Allah. Dari Mu'tazilah, sifat Tuhan tidak memiliki zat saja, tetapi sifat melekat pada bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zolim. Dan yang terakhir, yang kelima, tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Aliran kelam rasional yang menekankan kebebasan manusia cenderung memahami keadilan Mu'tazilah, mulai menurun setelah Khalifah Mu'taqil membatalkan status aliran Mu'tazilah sebagai mazhab negara pada tahun 334 Hijriah. Maka keadaan menjadi berbalik. Kaum Mu'tazilah berada dalam posisi dimusuhi penguasa dan mayoritas umat Islam. Tetapi sejalan dengan perkembangan zaman dan pengaruh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Subhi, Ahmad Amin, Abu Zahroh, dan yang lain-lainnya. Sebagai tokoh moderasi yang utama dalam Islam, setelah berusaha memberi gambaran yang lebih objektif tentang Mu'tazilah, cukup menarik untuk dipelajari. Maka anggapan-anggapan sesat dan kafir itu mulai berubah. Sekian dari saya akan kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih untuk Valentina. Untuk pembahasan kedua yaitu saya sendiri
dengan judul kebolehan melakukan jahar wa ta'dil dan cara melakukannya. Dasar kebolehan melakukan jahar wa ta'dil itu ada dua, yaitu satu, melakukan jahar wa ta'dil terungkap aib atau kepribadian perawi dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran surat Al-Hujurat. Dan yang kedua adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Menurut Azaz Al-Khatib, yang dimaksud dengan orang-orang yang kamu ridhoi agama dan kenyamanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Muawiyah dan Abi Zaham ketika Fatimah binti Qais bertanya kepada beliau perihal keduanya yang sama-sama meminangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun Abu Jaham, dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya kiasan untuk menunjukkan sifat suka memukul. Sedangkan Muawiyah sangat fakir, tidak punya harta. Nikahlah dengan Usama bin Zaid, hadis riwayat Muslim. Banyak hadis lain yang menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dan merekomendasikan beberapa sahabatnya yang mulia. Bahkan ada yang disebut sebagai seseorang yang mempunyai nilai kesaksian setara dua kesaksian sahabat, yaitu Abu Khuzaimah Al-Ansari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk pembahasan ketiga saya serahkan kepada Winanti. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan lafaz-lafaz jar wa ta'dil. Klasifikasi serta kualitas perawi akan terungkap dengan metode al-jar dan ta'dil. Dengan melakukan penilaian sepintas terhadap kualitas perawi, maka akan terlihat tingkatan atau klasifikasinya. Ulama hadis menunaikan jar al-ta'dil dengan cara menakwilkan lafal yang disesuaikan dengan tingkat kejaran serta seorang perawi yang memiliki tingkat keadilan sebagaimana yang ditulis Azaz Al-Khatib. Setiap jar dan al-ta'dil memiliki 6 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan al-jar. Pertama, perawi memakai lafaz yang menunjukkan adanya lafaz yang cacat parah. Yang kedua, dengan menunjukkan lafaz jika perawi selalu berbohong akan tetapi parahnya tidak seperti tingkat awal atau pertama. Yang ketiga, dengan menunjukkan lafaz jika perawi dituduh selalu berbohong. Yang keempat, yaitu memakai lafaz yang menunjukkan jika hadis yang diriwayatkan sangatlah lemah. Yang kelima, memakai lafaz yang menunjukkan jika hafalan perawi lemah dan tak kokoh dan banyak mengingkari. Yang keenam, yaitu menyatakan sifat seorang perawi sebagai pembuktian bahwa perawi itu dhaif, tetapi telah dekat dengan tingkatan ta'dil. Lafaz ta'dil dari tertinggi hingga terendah tingkat keadilannya secara berurutan yaitu sebagai berikut. Pertama, seseorang yang sangat sikot, terpercaya, lebih dabit, tidak ada bandingan dengannya. Yang kedua, si fulan tidak lagi harus ditanyakan mengenai dirinya apalagi keadilannya diragukan. Yang ketiga, dipercaya serta terpercaya, kejujurannya terpercaya, kekuatan hafalannya dipercaya, memiliki hafalan yang baik. Yang keempat, seorang perawi menunjukkan sebagai orang yang bisa dipercaya, akan tetapi tanda dari orang yang dobit ia tidak menunjukkannya. Yang kelima, sempurna, iman, adil lagi dabit serta kokoh. Yang keenam, memakai lafaz yang menunjukkan jika seorang perawi sudah mendekati tingkatan al-jar. Akan tetapi, sebagaimana diungkapkan oleh ulama bahwasannya skema perbandingan lafaz ta'dil serta lafaz yang digunakan pun sangat beragam. Walaupun demikian, berdasarkan peringkatnya tetap sama, hanya saja lafaznya yang berbeda. Nampak keberagaman tersebut dapat kita lihat seperti tokoh-tokoh berikut ini. Yang pertama yaitu Al-Nawawi, Ibnu Abi Hatim, Ar-Razi, Ibnu Al-Salah. Ia membagi lafaz ta'dil dibagi menjadi 4 tingkatan.
Yang kedua yaitu Al-Zahabi, Al-Iraqi, Al-Harawi. Lafaz ta'dil dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang ketiga yaitu Ibnu Hajar Asqalani Al-Suyuti. Lafaz ta'dil dibagi menjadi 6 tingkatan. Namun, kesohihan sanad menurut ulama hadis hanya dengan 4 pertama dari tingkat lafaz ta'dil yang di atas. Sedangkan pada tingkatan 5 serta 6 di sana tidak terdapat dan tidak menunjukkan adanya kedobitan seorang perawi. Sebab hadis bisa diterima apabila penguatnya ada sanad yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Winanti, dan pembahasan selanjutnya oleh Silvana Damayanti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan poin keempat. Perkenalkan, nama saya Silvana Damayanti, akan menjelaskan poin keempat, yaitu penyebab-penyebab perawi hadis terkena ilmu jarh wa ta'dil dan syarat seorang kritikus. Poin pertama yaitu syarat-syarat sebab-sebab perawi terkena ilmu jarh wa ta'dil, yaitu ilmu jarh wa ta'dil ada karena adanya seorang periwayat hadis yang cacat datang kepada ulama dengan keadaan cacat. Maka para ulama sepakat untuk mengadakan ilmu jarh wa ta'dil. Tujuannya agar kita mengetahui bahwa kualitas hadis itu baik atau buruk, dan kita mengetahui bahwa hadis itu diterima atau ditolak. Berikut ini adalah penyebab-penyebab seorang periwayat hadis terkena ilmu jarh wa ta'dil. Ada 5 penyebab seorang periwayat hadis terkena ilmu jarh wa ta'dil. Sebab yang pertama yaitu bid'ah. Bid'ah merupakan perbuatan seseorang yang keluar dari ketentuan syarak. Yang kedua yaitu mukallaf. Mukallaf adalah seseorang yang menyalahkan periwayat hadis yang hadisnya sudah dipercaya oleh banyak orang. Yang ketiga yaitu golat. Golat adalah seseorang yang banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan hadisnya. Yang keempat yaitu jahalah al-hal. Jahalah al-hal adalah seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan periwayat hadisnya pun tidak diketahui, maka otomatis hadis itu ditolak. Yang kelima yaitu dakwah al-inqita. Dakwah al-inqita yaitu seseorang yang sudah diketahui jelas atau para ulama sudah memiliki bukti yang jelas dan diduga keras bahwa seseorang itu dalam periwayatan hadisnya sanadnya terputus. Baik, poin yang kedua yaitu syarat seorang kritikus. Seorang kritikus yaitu seorang ulama yang akan menjarh wa ta'dilkan perawi hadis yang cacat. Dan untuk menjarh wa ta'dilkan perawi hadis yang cacat tidak boleh main-main, karena menyangkut nama baik perawi hadis, bahkan menyangkut kehormatan para perawi hadisnya. Oleh karena itu, untuk menentukan hadis itu diterima atau ditolaknya harus melakukan ilmu jarh wa ta'dil, dan untuk melakukan ilmu jarh wa ta'dil itu harus dilakukan oleh para ulama. Namun para ulama tersebut harus memiliki syarat-syarat yang harus ada pada dirinya. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, harus orang yang berilmu, bahkan sudah dikenal kealimannya. Yang kedua yaitu harus orang yang bertakwa. Orang bertakwa yaitu orang yang taat kepada Allah dan selalu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga yaitu wara. Wara adalah orang yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat yaitu jujur. Jujur adalah orang yang selalu menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang bohong. Yang kelima yaitu yang kelima yaitu belum pernah dijarah. Yang keenam yaitu menjauhi golongan fanatik. Golongan fanatik yaitu golongan yang selalu merasa benar dan tidak pernah mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketujuh yaitu mengetahui penyebab-penyebab perawi hadis itu ditajrih dan mengetahui penyebab-penyebab perawi hadis itu harus ditakdilkan. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih kepada moderator, dan selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk Silvana Damayanti, saya ucapkan terima kasih. Mungkin cukup sekian
presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.